Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali Tuhan, pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami. Beri kami hati seorang hamba, kami belajar firman-Mu, menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Dan pada hari ini dan kesempatan ini, mari kita merenungkan dan kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan janji Tuhan kepada manusia, itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan dijadikan bapak segala bangsa dan keturunannya akan memerintah dari Abraham, Ishak, Yakub, dan lahirlah bangsa Israel, bangsa yang menjadi biji mata Tuhan. Dan disinilah Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan berlaku atas bangsa Israel. Dan bagaimana kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan juga berlaku dalam kehidupan kita. Hanya ada satu syarat yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Judul khotbah pada hari ini, pengudusan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu mulia. Jadi kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, maka firman Tuhan kepada Musa yang untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat ya, Imamat 19 ayat yang kedua. Dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduskan kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu dialog. Ya, bagaimana Tuhan berdialog dengan Musa dan memerintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya menguduskan diri, menguduskan hidupnya. Karena dia berkata, aku Allah Yahweh ini. Allah Tuhan itu kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar akan perjanjian lama, kita feedback sedikit. Bagaimana kitab Imamat ini ditulis. Ya. Begitu pentingnya kitab Imamat ini dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Selama 430 tahun bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Hidup di Mesir. Bagaimana dia hidup dalam kesehariannya, dia hidup di dalam perhambaan Mesir, dia melihat bangsa Mesir, bagaimana dari rajanya Fir'aun sampai kepada rakyatnya,
Dia menyembah berhala. Dan ini mau tidak mau, hal budaya, situasi, sosial, kondisi pada waktu itu yang berlangsung terus-menerus hampir ratusan tahun, 430 tahun, kurang lebih hampir 4 generasi melihat bagaimana kehidupan di Mesir. Nah, Tuhan tidak lalai akan janjinya kepada nenek moyangnya, Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Tuhan akan membawa bangsa ini keluar dan menempati suatu tanah perjanjian Kanaan. Itu adalah tujuan Tuhan membawa bangsa ini yang dikasihi kepada tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangnya. Akan tetapi bangsa ini ada tinggal di tanah Mesir begitu lama, Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nah, dalam perjalanannya ini supaya janji Tuhan ini bisa dinikmati, digenapi, maka Tuhan sendiri berbicara dengan Musa melalui kitab imamat ini, suatu peraturan-peraturan ya, supaya kudus, karena Allah itu kudus, maka engkau harus kudus. Karena kekudusan ini akan membawa bangsa ini untuk menerima dan menikmati janji Tuhan atas pimpinan Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dasar ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Dia suci. Ya, manusia ini penuh dengan dosa, maka dia harus menguduskan diri untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia juga ingin selalu dekat dengan umatnya. Tuhan itu Maha Kudus, tetapi dia juga ingin dekat dengan umatnya yang tanda petik penuh dengan dosa. Oleh karena itu, umatnya ini harus menguduskan diri supaya Tuhan yang ingin selalu dekat dengan umatnya itu bisa berjumpa. Nah, maka Tuhan itu memberikan perintah supaya kita semua hidup dalam kekudusan. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ini yang harus kita renungkan, ini yang harus menjadi bagian hidup kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Untuk kita bisa berjumpa dengan kasih karunia, berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Watchman Nee berkata dalam satu tulisannya, ada suatu hal yang ajaib, ya, ada satu hal yang sangat ajaib, yaitu Allah tidak pernah bermaksud memisahkan rohnya dengan roh kita. Ya, suatu quote yang luar biasa sekali. Ya, tidak pernah Allah itu memiliki maksud untuk memisahkan dirinya, rohnya dengan roh manusia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada orang Israel karena Tuhan ingin dekat dengan umatnya, Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya, dan memerintahkan umat ini untuk kudus, sebab kalau Allah hadir itu hadir dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya. Ya, mari kita belajar. Ya, kita mulai belajar sekarang. Coba kita lihat refleksi daripada kitab imamat ini. Ya, kalau kita bicara mengenai kitab imamat ini, memang kitab yang sukar untuk dipahami. Ya, jarang dibaca Bapak Ibu. Kurang menarik. Ya, karena isinya peraturan-peraturan, kemudian hukuman-hukuman, ya, kedisiplinan, sesuatu peribadatan yang sangat rumit di dalamnya. Jarang dipelajari dan diajarkan. Ya, mungkin tidak penting. Mengabaikan, asing dan tidak relevan mungkin. Ya, peraturan dalam ibadah perjanjian lama. Ini mungkin beberapa alasan-alasan ya
yang ada dalam diri manusia yang disampaikan oleh manusia, ya banyak orang yang tidak ya atau sukar untuk memahami apa yang ada di dalam kitab Imamat ini. Nah, padahal kitab ini adalah suatu kitab yang penting sekali Bapak Ibu. Ya, dalam perjanjian lama ya sampai perjanjian baru zaman anugerah, kitab Imamat ini merupakan suatu gambaran yang begitu luar biasa. Kitab ini merupakan kitab ketiga Pentatuk. Ya, tulisan Musa. Dari Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, kemudian Ulangan. Ya, yang ketiga ini Imamat, ditulis oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, ini percakapan antara Tuhan dan Musa. Dan kitab ini terdiri dari 27 pasal, dan kitab ini kitab yang penting sekali, kitab yang luar biasa bobotnya, karena ini didominasi oleh suara Tuhan dan perintah Allah. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir 27, isinya Tuhan berbicara. Hendak kau sampaikan perintah ini kepada umatku. Perkataan Tuhan kepada Musa. Tidak ada kitab-kitab di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu yang benar-benar satu kitab itu berbicara tentang Tuhan yang berbicara. Ya, memang ada bagian, tapi ini Imamat ini full. Ya, jadi kitab berisi peraturan dan peringatan untuk menjaga kekudusan. Peraturan dan peringatan untuk menjaga kekudusan. Berarti kekudusan, peraturan kekudusan ini itu sangat penting sekali bagi umat Israel. Ya, Allah menyampaikan melalui Musa bagi umat Israel supaya dia apa? Peraturan ini akan membawa dia untuk keluar dari Mesir dan masuk dalam tanah perjanjian Kanaan. Supaya masuk dalam tanah Kanaan ini, perjanjian Tuhan dengan nenek moyangnya, sekali lagi Abraham, Ishak, Yakub ini, maka Tuhan itu memberikan peraturan, hendaklah engkau kudus. Nah, peraturannya di mana? Ditulis, yaitu di kitab Imamat ini yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Nah, kalau nanti kita perhatikan, ini perjanjian lama. Nanti kalau dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, tetap sama. Ada peraturan dan kekudusan. Tuhan itu kudus. Dari zaman perjanjian lama, ya Abraham, Ishak, Yakub, sampai hari ini Tuhan itu tetap kudus. Dan Tuhan itu akan membawa kita, kalau bangsa Israel pada tanah perjanjian Kanaan, kalau kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan, zaman anugerah ini, dia akan membawa kita pada surga yang mulia, yang kekal sifatnya. Kalau bangsa Israel dibawa dalam tanah Kanaan yang masih di dunia, fana. Tapi dalam perjanjian baru ini, zaman anugerah, Tuhan akan membawa kita dalam suatu tempat surga mulia bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya engkau harus kudus. Nah, ini dimulai dari bagaimana Tuhan itu ingin dekat dengan umatnya, bahwa Tuhan itu kudus, manusia penuh dengan dosa, maka peraturan-peraturan ini dibuat. Nah, ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ini yang sangat perlu kita perhatikan, khususnya hari-hari ini. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau kita pelajari kitab Imamat, ya, itu merupakan perdamaian darah dan kekudusan hidup. Ya. Bagaimana orang yang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah harus ada darah yang dicurahkan. Ya, jadi dia harus mengorbankan korban darah yang tercurah, dan itu terus terjadi. Dan itu suatu ya pendamaian yang sangat rumit sekali Bapak Ibu. Nah, kalau perjanjian baru, ya perdamaian Kristus dan kekudusan hidup, tetap kekudusan. Tetapi perjanjian ini, perdamaian ini melalui karya salib Kristus.
Kristus, Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, darahnya menguduskan umatnya sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi anugerah kita. Ya. Kalau kita perhatikan, perjanjian lama, darah perdamaian dari binatang. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Mereka berbuat salah, dia harus membawa korban binatang, darah dicurahkan lagi. Nanti kalau berbuat salah lagi, korban darah dicurahkan lagi. Dan itu terus berulang-ulang. Ya. Tetapi Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, jadi perjanjian lama merupakan bayangan bahwa ada darah yang harus dicurahkan untuk penghapus dosa, korban perdamaian. Tetapi dalam perjanjian baru, Kristus sudah menggantikan itu semua. Darah sudah dicurahkan bagi kita manusia yang berdosa. Ya, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dengan perdamaian ini kita menikmati damai sejahtera. Ya, kita sudah belajar berapa minggu yang lalu mengenai pembenaran Allah, justification. Ya, bagaimana kita manusia dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena kasih Tuhan ini, kasih Allah yang selalu ingin selalu bersama-sama dengan umatnya. Mari kita lanjutkan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ini perjanjian lama, ya, hukum-hukum Taurat. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bagaimana Yesus Kristus ini membawa darahnya sendiri untuk korban perdamaian dan dia menjadi imam besar kita. Dia yang menanggung semua dosa kita dan kita dibenarkan dan kemudian kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oh, ini sesuatu yang luar biasa Bapak. Ini merupakan suatu hadiah yang tidak kita bisa dapatkan dari manusia, dari dunia ini khususnya. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Ya. Setelah pembenaran Allah ini, kita yang dulu punya status orang pendosa, yang jauh daripada hidup kasih karunia Tuhan, hidup jauh dari kekudusan Allah, karena kasih kemurahan Tuhan ini, karena darah sudah dicurahkan, kita dibenarkan. Ya, maka kita akan mengalami pengudusannya. Ya, ini sangat penting. Setelah kita dibenarkan, kita tidak bisa berhenti pada waktu status kita dibenarkan saja. Tetapi kehidupan ini kan harus tetap berjalan. Dulu status kita orang yang berdosa, jauh dari kekudusan Allah, jauh dari kasih karunia Allah, jauh dari hidup dari janji-janji yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati, jauh dari itu. Karena pembenaran Tuhan ini status kita, ya, jadi orang yang dibenarkan, kita menjadi anak Allah. Tetapi untuk mencapai, ya, menikmati janji Tuhan supaya kita hidup dalam kasih karunia-Nya ini, maka diperlukan suatu pengudusan. Sampai kapan? Terus sampai sepanjang hidup kita. Pengudusan ini harus terus kita alami. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Maka kita bersekutu dengan kekudusan, maka kita harus dikuduskan. Nah, ini. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Nah, sekarang apa ya relevansinya dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bapak Ibu sekalian, ya, memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Kita sudah menerima Dia dalam kehidupan kita. Kita percaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang mungkin mengkhawatirkan, masa-masa yang membuat kita
ya jauh dari yang namanya sukacita. Masa-masa yang tidak ada kepastian, ya, di mana pandemi ini, ya, kapan hari sudah mulai mereda, tiba-tiba melonjak, dan kemudian ini melonjak begitu tinggi, ya, kehidupan yang sudah mulai hancur, mulai tertata, kemudian porak-poranda lagi, kapan ini mulai dibangun lagi, penuh dengan ketidakpastian. Nah, kita hidup di dalam situasi semacam ini. Tapi satu sisi ada janji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam hidup kasih karunia, menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu satu kebaikan, damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan, kesehatan mungkin. Dalam situasi demikian tapi kita bisa menikmati ini bagaimana? Nah, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Karena Tuhan kudus, maka kita harus dikuduskan. Pengudusannya itu akan membawa kita menikmati janji-janji Tuhan ini walaupun di dalam situasi yang tidak baik ini. Nah, ini yang harus kita renungkan terus Bapak Ibu. Ini merupakan suatu rahasia ilahi yang hanya diberikan pada orang-orang yang dikasihi Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak bisa hanya menerima Tuhan, kemudian kita menyebut Tuhan, aku sudah mengikut Engkau, aku sudah memberitakan Engkau, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, nyalah engkau yang membuat kejahatan. Ya, jadi kita tidak ingin kita digolongkan pada orang-orang yang demikian, tapi biar kita hidup di dalam ya kasih karunia Tuhan ini. Ya. Dikatakan di sini, ya saya tulis, sebab kita ini tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu. Menguduskan diri kita sendiri itu tidak bisa. Ya, kita hanya bisa menjaga kekudusan yang telah dilakukan Allah atas hidup kita melalui kuasa darah Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan dengan karya salib itu. Nah, kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan ini harus kita jaga, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita menjaga kekudusan ini? Kalau zaman Musa, Taurat Musa, imamat itu, wah, diturunkan Taurat. Ya, peraturan-peraturan yang begitu rumit, begitu ya sulit. Ya, jadi kekuatan yang dari luar ini tidak bisa membereskan yang namanya pengudusan kita. Tetapi yang dari dalam ini kita sudah dibenarkan dan roh Allah itu manunggal dengan roh kita. Roh Kudus ini bekerja, kemudian dari dalam ini terpancar keluar. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami proses pengudusan ini? Karena Tuhan itu kudus. Dan kita bisa menikmati janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan ini. Nah, ada dua bagian Bapak Ibu. Ada bagian Allah yang dikerjakan, ada bagian kita. Ya, kita harus berkolaborasi, kita harus mengikat perjanjian ini. Karena setiap berkat Tuhan itu pasti ada konsekuensinya, ada perjanjian. Berkat kalau Tuhan perkatakan di dalam Ulangan. Berkat kalau engkau melakukan ini. Kutuk kalau engkau tidak melakukan ini. Dan semuanya itu ada hubungan yang erat sekali, Bapak Ibu. Nah, ini pengudusan juga demikian. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Yang pertama, mari kita lihat bagian Allah. Bagian Allah adalah ya, membenarkan orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Ya. Ini merupakan bagian Allah. Manusia tidak bisa lakukan. Oleh karena itu ini merupakan bagian Tuhan. Dia membenarkan Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh bertobat. Amin, kita sudah belajar. Kemudian hal itu dinyatakan pada saat Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya disalib untuk menebus manusia dari dosa. Di mana darah Yesus menguduskan kita. Ini bagian Allah, manusia tidak bisa melakukan hal ini.
Hanya karena kasih Tuhan akan manusia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang berdosa ini, yang percaya kepadanya itu diselamatkan oleh karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib ini. Ini bagian Allah. Dan kita sudah menerima bagian ini Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan ini, percayalah saudara sudah mengalami ya zaman Tuhan yang menjadi bagian Allah itu sendiri. Kemudian berikutnya bagian Allah adalah Allah Roh Kudus itu ya terus dia bekerja untuk apa? Mematikan perbuatan daging manusia. Karena roh dan daging ini selalu bertentangan. Manusia ingin begini, dagingnya ingin begini, enaknya begini, ya, ingin tidur, mungkin ingin jalan-jalan, melakukan hobinya, melakukan ini, melakukan itu yang enak bagi daging. Tetapi Tuhan memerintahkan lain. Ayo berdoa. Aku ingin bersekutu dengan engkau. Ayo memuji Tuhan. Nah ini selalu bertentangan Bapak Ibu. Dan pertentangan ini di jiwa kita yang tidak beres ini. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya. Kalau kita dibenarkan, roh kita sudah bebas. Kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Tetapi jiwa kita ini harus pemrosesan yang namanya pengudusan ini. Terus menerus sepanjang hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ini dimatikan, harus ditundukkan, diremukkan. Ya, supaya roh Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Nah, kemudian Roh Kudus itu apa? Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Ini pekerjaan Allah. Tidak bisa kita menghasilkan buah-buah roh dari kasih sampai ditutup dengan penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menghasilkan ini? Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Hanya roh Allah yang menuntun kita tiap hari dikerjakan, tiap hari dikerjakan. Ini adalah Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat rangkaian ini begitu luar biasa. Ya. Program yang Tuhan sudah setting begitu luar biasa. Bagaimana dia dengan kasihnya dia hadir dalam dunia ini. Yesus Kristus dilahirkan. Kemudian dalam pelayanannya, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Ya, Jumat Agung. Kemudian dia dibangkitkan hari ketiga Paskah. Dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kemudian dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Allah dicurahkan, tinggal bersama-sama dalam hidup kita. Roh kita dengan Roh Kudus manunggal. Dan ini terus bekerja sampai hari ini. Ini merupakan proses pengudusan yang dikerjakan oleh bagian Allah. Supaya kita tetap dalam cover ilahi. Dan kita boleh menikmati ya kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Ingat sekali lagi, Tuhan itu kudus. Kebaikan yang Tuhan berikan ini bersifat kudus. Tapi manusia yang berdosa ini harus dikuduskan dengan jalan pembenaran. Salib Kristus, darah tercurah. Kemudian kita menerima Roh Kudus mulai menggarap hidup kita dari dalam. Mematikan daging kita, meremukkan daging kita. Sehingga buah-buah itu keluar. Kemudian berjumpa dengan apa yang dinamakan kebaikan kasih karunia Tuhan yang bersifat kudus ini. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian coba kita lihat. Apa yang menjadi bagian kita? Nah, bagian kita, bagian manusia yang pertama adalah kita tetap setia dengan iman kita. Ingat kita ya tentang pembenaran, justification, pembenaran. Karena iman, percaya, maka engkau diselamatkan. Kita harus tetap setia dengan iman kita, percaya kita pada Tuhan ini. Iring kita pada Tuhan ini terus seumur hidup kita. Sekali ikut Tuhan, selama-lamanya ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, suka duka, sakit penyakit, senang duka, tetap iring Tuhan, tetap setialah. Seperti bangsa Israel Bapak Ibu, tetap setialah. Begitu kesetiaannya dibengkokkan oleh kuasa si jahat dengan hawa nafsunya ini, jiwanya, ya
pikiran kehendaknya ini, dagingnya ini, tidak setia kepada Tuhan, 10 kali dia melawan Tuhan, satu generasi habis di padang gurun. Hanya generasi yang lahir di padang gurun yang masuk dalam tanah perjanjian. Nah, maka bagian kita itu apa? Tetaplah setia Bapak Ibu. Jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan menyalahkan Tuhan. Kalaupun kau tidak mengerti, hari-hari yang kau alami begitu pahit. Di satu sisi engkau merasa setia, kalau engkau pun tidak mengerti, tetaplah diam, katupkan mulutmu. Jangan menggerutu. Berserah pada Tuhan, percayalah Tuhan punya acara dalam hidupmu. Ini merupakan suatu proses pengudusan Bapak Ibu. Kau harus tetap setia. Yang kedua, bagian kita apa? Taat kepada firman Allah yang berkuasa menguduskan. Firman Allah ini adalah pribadi Allah sendiri. Dan firman ini adalah Allah sendiri, dan firman ini itu memiliki kuasa untuk menguduskan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita himbau terus melalui mimbar ini, ayo baca firman, baca firman, baca firman. Ya, kalau pertama tidak mau paksa, kalau sudah dipaksa nanti menjadi kebiasaan, kalau sudah menjadi kebiasaan menjadi kenikmatan. Karena dengan baca firman itu seperti kita mengaca. Misalnya, ampunilah saudaramu. Mungkin saat-saat ini engkau lagi berselisih dengan saudaramu. Begitu kau baca firman, ya, perselisihan ini, oh Tuhan, aku harus berdamai. Maka firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa minta berkat Tuhan, tinggalkan dulu berdamai, ya, supaya Bapakmu surga juga mengampuni engkau. Nah, ini adalah firman yang berkuasa menguduskan supaya kita menerima berkat Tuhan yang bersifat kudus ini. Oleh karena bagian kita adalah setia dan kemudian kita menuruti firman yang berkuasa untuk menguduskan. Baca firman Bapak Ibu. Karena firman ini berkuasa untuk menguduskan kita. Misalnya tentang perzinahan. Pikiran kita tiba-tiba cabul. Kita ingat firman, waduh tidak jadi. Kita dalam cover kudus. Ingin mencuri, berbohong dan sebagainya. Tiba-tiba firman Tuhan berkata demikian. Ini memiliki kuasa untuk kita tetap hidup dalam pengudusan. Supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Kemudian bagian manusia apa? Taat kepada Roh Kudus yang menghidupkan firman itu. Taat. Kita harus memiliki hati yang lembut Bapak Ibu. Atas pimpinan daripada Roh Allah. Roh Kudus ini yang akan menggarap kita, yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita akan setiap firman. Dia akan mengajarkan kita akan setiap firman. Mungkin kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus ini akan mengajar, mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini pekerjaan daripada Roh. Ya, kita harus taat, harus merendahkan diri. Justru Bapak Ibu ujian ketaatan itu pada waktu kita diperhadapkan dengan ini, tiba-tiba dengan lembut Tuhan berkata, nah di situ ujiannya, engkau taat atau engkau menolak atau engkau mengeraskan hati. Kalau engkau taat dengan rendah hati, mungkin pahit pada waktu itu, mungkin sakit pada waktu itu, tapi engkau mau merendahkan diri, ya, maka Roh Kudus ini akan menuntun kita dalam kekudusan ini. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini bagian kita, ya, setia pada firman-Nya yang berkuasa untuk menguduskan, setia pada pimpinan Roh Kudus yang menghidupkan firman itu. Karena firman ini hidup Bapak Ibu. Coba kita lihat bagian yang terakhir, ya. Ada quote yang baik sekali, ya. Ada kalanya Tuhan itu menenangkan badai, Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan itu membiarkan badai mengamuk dalam hidup kita, dan Tuhan pun menenangkan kita. Ya, sekali lagi, ada kalanya Tuhan itu menenangkan badai. Ada kalanya Tuhan itu membiarkan badai mengamuk dan Tuhan pun menenangkan Anda. Ya. Mungkin hari-hari ini kita mengalami badai COVID ini ngamuk Bapak Ibu di sekitar kita.
Mungkin banyak orang yang tumbang, ya, karena badai COVID ini. Mungkin Tuhan itu izinkan, tapi biarlah Tuhan juga membuat kita tenang, Bapak Ibu. Kita percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, kita tenang, baik ekonomi kita, baik kesehatan kita, baik hubungan sosial kita, baik masa depan kita. Percayalah, kalau engkau menaruh harapmu penuh kepada Tuhan, itu suatu semangat, suatu harapan, suatu kekuatan, jangkar yang kuat dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hiduplah dalam kekudusan. Biar pengudusan Allah ini terus menggarap hidup kita sampai akhir hidup kita. Dan ini yang akan membawa kita pada kemuliaan. Kemuliaan itu kapan Bapak Ibu? Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan di surga yang mulia, kekal untuk selama-lamanya. Ini Kanaan kita. Bukan di dalam dunia yang fana ini penuh dengan air mata, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi Tuhan akan membawa kita pada perjumpaan pesta anak domba. Saya harap Bapak Ibu menjaga ini, kekudusan ini. Supaya kita ikut apa? Rapture dulu kalau Tuhan datang. Ya, jadi ini yang harus kita renungkan. Jangan kita terus ya menghabiskan energi kita fokus pada hal yang fana. Ya, kita harus memang bekerja, kita harus tetap bekerja, tapi bukan 100% hidup kita fokus pada itu. Sehat, kita memang harus sehat, kita jaga juga protokol kesehatan, kita minum vitamin dan sebagainya, hidup yang benar. Tapi bukan kita fokus pada kesehatan dan melupakan yang lain-lain. Tuhan tidak inginkan itu Bapak Ibu. Dia ingin kita hidup di dalam cover kasih karunia. Pengudusan ini yang akan membawa kita pada janji yang Tuhan sudah berikan untuk kita nikmati ini. Sebagai ayat yang terakhir, ya, Yesaya 40 ayat ke-29, ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan suatu kekuatan. Tuhan akan memberikan kita semangat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, selama kita hidup berkenan dalam Tuhan. Dan pengudusan ini akan membawa kita dalam perkenanan Tuhan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membuat kita ya kuat. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah ditaburkan ini menjadi benih yang baik Tuhan. Boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biar Tuhan pengudusan-Mu terus Kau kerjakan. Kau menggarap hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah kudus, Engkau adalah suci Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami. Langkah-langkah kami biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini sudah ditaburkan, tertanam, Kau meteraikan dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita boleh kembali beribadah, ya, memuji, memuliakan Tuhan, walau masih online. Ya, keadaan masih belum memungkinkan, di mana hari-hari ini pemerintah kita memperlakukan PPKM darurat, ya, membatasi semua kegiatan, ya, perjalanan, mobilitas manusia, toko-toko, mal, ya, ditutup. Untuk apa? Untuk mencegah
memperlambat atau menghentikan laju COVID yang makin tak terkendali, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari kita tetap terus jaga kesehatan kita, sehingga kita boleh tetap eksis, kita boleh tetap sehat, bisa beribadah dan terus melayani Tuhan, ya. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, ya, untuk rekan-rekan yang memimpin pujian musik. Tuhan berkati juga kepada hambanya Bapak Pendeta Gunarso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, ya. Sekali lagi PPKM darurat ini diberlakukan. Mari, ya, Ibu Bapak Saudara, kita patuhi, ya. Kalau yang tidak penting benar di rumah, ya. Kalau keluar ikuti prokes, ya. Pakai masker double sekarang, ya. Tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, ya. Kalau tidak penting sekali jangan keluar, ya. Kalau bisa kerja di rumah. Kalau tetapi yang harus ke kantor, ya ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, ya. Untuk menyikapi dengan lajunya pertumbuhan atau perkembangan COVID yang tak terkendali, di mana beberapa jemaat, teman kita, rekan kita, keluarga kita mungkin ada yang terpapar, ya. Doakan mereka, dan melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa gereja telah membentuk Satgas COVID-19 GBI Gateway, ya, di mana programnya adalah Jemaat Peduli Jemaat, ya. Tim ini akan mengelola, akan menggerakkan kepedulian jemaat kepada jemaat, di mana yang sehat bisa membantu yang sakit, ya, mendoakan, memberikan ya bantuan-bantuan, ya, yang dikelola, dikoordinir oleh tim ini, ya. Tim Satgas COVID ini dikoordinir oleh Bapak Pendeta Darius Hendrik, atau kita kenal dengan Pak Ari, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jika Ibu Bapak Saudara yang terkonfirmasi atau terpapar COVID, bisa menghubungi sekretariat, ya, lewat telepon, ya, atau Saudari Natalia, ya, sehingga tim bisa bergerak, minimal mendoakan, membantu apa yang bisa kita bantu, ya. Oleh karena itu juga saya mengharapkan seluruh jemaat yang peduli ikut program ini, kita ada relawan yang mau bergabung untuk, ya, memberikan sumbangan, mungkin makanan dan sebagainya, bisa menghubungi sekretariat atau link, ya. Nanti kalau Ibu Bapak belum tahu tanya sekretariat, kalau enggak di grup-grup kita akan sampaikan link-link untuk Ibu Bapak untuk ambil bagian di dalam program ini, ya. Program ini, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya, yang berupa dana juga ada rekening khusus, ya. Ya, Ibu Bapak bisa melihat yang tertera rekening khusus untuk program ini, ya. Tidak kita campur dengan rekening gereja, tetapi ini khusus, ya. Biarlah kita sama-sama, ya, gotong royong, saling peduli, saling membantu, sehingga bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin lagi terpapar COVID-19, ya. Tidak lupa, ya, juga kalau Ibu Bapak mau berbagi, tidak berupa dana tapi vitamin dan sebagainya, bisa juga disampaikan, ya. Saya kira Ibu Bapak dikasih Tuhan, jangan lupa, ya, tetap berdoa, ya. Ikuti prokes dan berdoa, karena saat ini adalah saat yang benar-benar cukup mencekam, tapi sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, tanpa kita juga
mengendorkan prokes. Prokes harus makin ketat dan doa juga makin ditambahkan lagi ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, tidak ada omongan yang lain. Mari saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Benar-benar kami mengucap syukur karena semuanya hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan berfirman kepada kami semuanya. Memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia di dalam beribadah. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik puji-pujian, musik, juga tim perekam, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau tahu gereja-Mu membentuk tim Satgas Covid, kiranya Engkau memberkati Tuhan tim ini, berikan hikmat marifat daripada Tuhan, kerjasama antar tim Tuhan, antar personal dengan sebaik-baiknya, dan berikan kesehatan, berikan semangat, sehingga kami bisa bahu-membahu, bisa peduli, ya menggerakkan jemaat, peduli dengan jemaat, sehingga kami bisa saling meringankan beban masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih terkonfirmasi positif, kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah satu persatu dalam nama Yesus, baik yang di rumah, baik di rumah sakit, semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, bagi jemaat-Mu semuanya, kiranya juga Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak satu pun umat-Mu yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Kami semua dalam keadaan sehat, karena kami di bawah kasih kemurahan dan kuasa dari darah anak domba itu Tuhan. Terima kasih, memberkati juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, kiranya boleh tetap setia, tekun belajar dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu, doa malam, kemudian youth, solid, dewasa muda, joyful kid, ibadah raya, ibadah FC, kiranya Tuhan juga memberkati. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya berikan hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga semuanya boleh bahu-membahu, boleh bersatu untuk mengatasi COVID ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Kiranya sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara.
hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.